Masa Gans, tukang cukur hip hop, aka Presiden Gaul. Asal dari timur, dari Papua, dari Sorong, dari kota Sorong. Kenal hip hop tuh di situ, di kota Sorong. Di kota Sorong, oke. Kota Sorong kenal hip hop karena awalnya sih dari lingkungan di kota itu, kakak-kakak di atas tuh bukan rapper sih, tapi mereka ngedance. Oke. Dan lagu-lagu yang diputar tuh lagu-lagu rap. Singkat ceritanya adalah dengarlah ada Eminem, kemudian dengar ada lagunya Snoop Dogg. Ya turunan-turunan situ kayak, kok menarik kayak. Yang dimana aku tuh sebenarnya pengen bisa nyanyi, tapi kayaknya ini sesuatu yang Berbeda ya? ya kurang lebih kayak gitu. Jadi singkat cerita aku SMP. Syarat untuk saya punya guru komputer di SMP dulu tuh di SMP 9. Aduh saya lupa apa guru punya nama lagi. Jadi dia tuh yang kenalin benar-benar hip hop. Jadi kayak, kamu suka rap ya? Kalau kamu suka rap tuh, di rap tuh ada kayak gini ya. Dia ceritain tentang bagaimana tembok antara East Coast, West Coast. Terus dia kasih tahu kalau di belahan selatan tuh ada rapnya stylenya kayak gini. Yang bikin aku tertarik adalah dikenalin Nas, Jay-Z, Big L, Rhyme Guru, terus ada Gangstar. Dan terus dia translatekan lirik-lirik lagu dari beberapa rapper lah. Yang aku ingat banget tuh waktu itu dia translate lagunya Tupac yang Change. Isi lagunya dia kasih tahu, terus aku kayak, I want to be only way I've been practicing my whole life to live my life is to be responsible for what I do. I don't know how to be responsible for what every black male do. I don't know. Yes, I am gonna say that I'm a thug. That's because I came from the gutter and I'm still here. Terus dia kenalin beberapa produser kayak Jedila, terus kayak Nujabes. Jadi kita lagi belajar komputer. Udah selesai kelas, terus dia bilang gini, mau tahu nggak kalau rapper-rapper tuh bikin lagu tuh kayak gini, kayak gimana? Dia kenalin sama aku pakai DAW namanya Fruity Loop. Yang bilang kalau bikin beat nih kayak gini. Nah, diajarin bikin beat. Diajarin bikin beat sama dia. Dan di era itu juga aku tuh akhirnya cari tahu di Indonesia nih rappernya ada nggak sih? Itu dia kasih tahu juga. Di era itu tuh ya kurang lebih dikasih tahu pesta rap, Kang Iwake, terus ada momennya Psychoji juga naik di era itu. Terus aku cari tahu di Papua ada nggak sih waktu yang itu? Kayak gitu. Ya rapper lah. Dan waktu itu yang paling naik di era itu ada satu grup rap namanya Star East. Shout out buat kakak-kakak Star East. Terus akhirnya coba untuk ngulik dan bikin lagu. Dan lagu pertamaku adalah aku ngedis guru-guruku di sekolah. Jadi yang lain menceritakan perjalanan ini ngedis guru-guru. Ya masa muda. Karena waktu itu kan dia cerita tentang beef-beefan. Waktu itu kan B.I.G dengan Tupac itu kayak gini. Balas-balasan toh. Jadi isi lagu lu aku kurang lebih karena dia ceritakan tentang isi lirik-lirik yang tadi aku pahami tentang atas dan bawah, penindasan ketimpangan kayak gitu kan. Aku rasa kayaknya di sekolah ada deh. Gitu kan, kayak misalnya orang-orang yang dapat privilege di sekolah. Ya kan. Terus kayak guru yang kayak misalnya cuma datang absen terus ninggalin materi tapi nggak ngajar kita. Lagunya ntar kita putar, ada nggak sih di Spotify? Aku nggak tahu ya. Jadi dari dulu file-file yang pernah aku copy dari lab komputer yang pernah aku bikin. Aduh, di lab komputer? Ya, lab komputer sekolah. Itu aku selalu copy ulang. Aku kan sempat punya laptop. Beli itu laptop aku yang terakhir udah nggak bisa nyala karena casannya ini. Tapi kurang lebih kayaknya file-filenya masih ada file-file lama aku. Dan waktu itu acara perpisahan sekolahnya mereka, aku disuruh perform. Abis perform di skor 1 minggu. Selalu nyindir guru-guru di sekolah. Tapi the real. Itu memang untuk menyampaikan keresahan. Memang sering kali seperti itu. Bener. Tapi ada beberapa guru yang support. Susah setengah mati gak sih kalau menurut Kak Gans nih untuk kayak survive dan being known lah, karena kan as a musisi harus ada yang nikmatin. Aku rasa tiap orang yang di industri ini tuh punya sudut pandang masing-masing. Bagaimana mereka struggle, mereka punya cara masing-masing untuk tetap survive ya. Dan ya hal termudah yang mereka nikmati di hip hop ini pun masing-masing orang rasain beda-beda gitu. Kayak Indonesia ini kan besar ya, dan industri
rap yang mau dibilang nih yang emang benar-benar kayak pasarnya secara skala mainstream, ataupun hip hop dibilang hip hop ya stay underground dan tetap hip hop pada rootsnya gitu. Karena itu semua beda-beda. Kayak teman-teman hip hop yang di Sumatera, mereka punya struggle sendiri bagaimana mereka bisa survive dengan hip hop mereka di Sumatera, dengan keadaan yang di Sumatera kayak gimana, situasi ya pendengar yang di Sumatera itu kayak bagaimana, apa sukanya, ya bagaimana caranya kalau mereka nggak bisa tembusin lagu mereka untuk keseluruhan di Sumatera, bagaimana kalau mereka lempar yang di luar Sumatera yang terima. Teman-teman di Kalimantan pun kayak gitu. Semua tuh bagaimana caranya mereka bisa lagu mereka tuh kemakan di daerahnya mereka masing-masing. Karena itu lumayan hal yang susah, karena kan tiap wilayah di Indonesia penikmat musiknya nggak semua umum dengan hip hop. Ya, jadi kita kayak as a writer atau musisi mencari di tempat mana kita bisa dinikmatin gitu musiknya. Ya, sebenarnya bahasa ringannya kalau boleh bilang kayak gitu. Kalau mau lagu kita tujuannya adalah kita pingin lagu kita terdengar, ya terkenal, gitu-gitu. Ya carinya gitu. Tapi kalau emang rap tetap di benar-benar cuma nge-rap bikin lagu, nah lagunya itu akan nyampe ke orang-orang yang emang ngerti dengan isi lagunya. Gitu, karena kan balik lagi hip hopnya kan kayak gitu. Jadi kalau memang kamu mau mainstream, kamu mau masuk ke industrinya, ya kamu harus lihat yang di industrinya tuh sekarang lagi kayak gimana. Jadi mau nggak mau kamu harus ke situ juga. Jadi itu struggle-nya tuh di situ tuh, antara mempertahankan idealis atau ikut arus. Ya. Soalnya kan kayak aku ngelihat misal kita punya Central C atau artis-artis luar, itu kan kayak orang-orang Indo juga sebenarnya suka kan. Mereka punya rap di luar negeri, dari zaman-zaman Eminem juga penggemarnya di Indo banyak. Tapi sekarang yang aku mulai lihat dan arahnya positif adalah orang-orang mulai dengerin hip hop lokalnya sendiri. Ya, starting dari lagunya KB yang mungkin mention Nike TN, gitu-gitu kan. Anak-anak muda mulai masuk tuh. Jadi akhirnya ngebawa arus yang lain. Menurut kakak kayak gimana perkembangan hip hop di 2026? Karena banyak yang menyuarakan 2026 itu bakalan jadi tahunnya hip hop lokal tuh naik senaik-naiknya. Amin sih, maksudku kayak sebenarnya itu boleh dibilang balik lagi ke personal para pelakunya. Naik senaik-naiknya lewat apa? Sekarang kalau naiknya lewat internet, sosial media segala macam. Tapi kalau teman-temannya sendiri nggak mau survive, nggak mau ngelakuin sosial media thingsnya, sama aja kurang lebih. Bakal dari situ. Tapi kan ini sekarang yang kita lihat yang naik di permukaan, ada di TikTok segala macam, Instagram segala macam. Itu kan orang yang mereka juga menggunakan platform itu dengan untuk media lah ya kan. Dan kayak mereka pelajari tahu bagaimana untuk promosiin lagu-lagunya lah, kurang lebih. Kayak kalau bilang tadi di Indonesia mereka dengerin rap luar negeri, orang-orang di Indonesia mungkin mereka punya ekspektasi abis dengerin Travis Scott, abis dengerin Kanye West, abis dengerin Central C, kurang lebih mereka dengerin yang di Indonesia. Ada nggak sih yang soundnya ekspektasinya sama kayak gitu? Itu yang bikin kayak rap Indonesia tuh jadi soalnya kita orang-orang yang terus mengekspektasikan rap tersebut ya. Makanya kenapa dulu di Indonesia kayak ya boleh dibilang untuk skena hip hopnya kayak orang yang biasa dengerin Tupac, boom bap segala macam. Di Indonesia tuh ada orang-orang yang memang warna musiknya situ, dan di era itu akhirnya nyampe. Misalnya teman-teman yang di Papua lah, di sana tuh musik reggae besar, musik pop juga besar, dan hip hop juga anak-anaknya banyak. Akhirnya warna musik yang tercipta di sana adalah penggabungan antara 3 unsur ini. Misalnya arah ke bagian selatan, tengah, itu soundnya mereka di sana tuh biasa musik-musik kayak Timur Tengah atau lagu pesta yang kayak Arabik gitu-gitu. Terus ditambahin sama hip hop.
Nah jadinya sekarang tuh ada sebut namanya Papsel. Kurang lebih kayak gitu. Kayak misalnya di Jawa ada Endeks AK. Ya, NDX. Ya, Endeks dengan sound Jawa. Iya. Terus mereka lakuin itu. Kalau dulu ada sound kayak ada dangdutnya, ada koplonya sedikit. Dulu tuh ada satu rapper dari NTT namanya Neo Clan B. Dia soundnya kurang lebih ada kayak begitu-begitu yang sekarang Tensi dan mereka main. Cuman kalau Tensi dan kawan-kawan dari Anti Normal, sound mereka lebih modern. Tambah gila, orang gila, tambah banyak cara, banyak terada otak-otak, mati-mati viral, tara spesial, kena mental, sentimental, lokal brutal, cari akal, bunuh akal, ide tolol, sistem kontrol. Dulu virus corona, sekarang virus kena, berani tampil beda berarti siap dapat hina. Aduh mama sayangnya, mama yo, pakai apa yang kau senang, jangan dengar mas yo. Kita akan mengulik tentang lirik-lirik di Algorithm Disorder. Liriknya gini guys, pakai apa yang kau senang, jangan Masyo. Masyo ini Kak Gans ngamur nih. Gimana tuh, gimana? Sebenarnya karena kan Masyo itu kalau di yang sekarang di era fashion yang sekarang tuh dia lumayan didengar dan melekat dengan dengan scene perpakaiannya di Indonesia inilah. Dan dia itu sempat sebut jadi polisi skena gitu ya. Tapi sebenarnya poin dia tuh bagus adalah kayak lu kalau memang mau support brand Indonesia atau lu pengen punya brand sendiri, jangan niru brand Indonesia yang udah ada. Cuman di satu sisi adalah ya bahasanya dia kadang kayak ada orang yang pakai skinny jeans, terus dia bilang kok lu pakai skinny jeans, kok lu pakai baju yang ketat apa gitu-gitu, dan kurang lebih ya sebenarnya aku sendiri kayak ngapain sih Mas Yo? Maksudnya kan orang selagi orang nyaman pakai itu kayak bebas. Ya udah gitu izin, ya Mas, kan. Izin. Ya, Mas Yo ini sesuatu yang kayak akhirnya dia ngontrol orang gitu loh. Jadi kayak berpakaian yang benar tuh harus ikut kata dia gitu. Padahal kan dia siapa sih lo Mas Yo? Gitu loh. Izin. Oke. Kita semua kawan lah. Kita semua kawan itu bercanda guys, bercanda. Oke. Mas Yo tuh rapper gagal. Anjir, aku udah ikut-ikut. Kakak, apa sih yang berusaha kakak sampaikan lah tentang si algoritma disorder ini? Mau kasih tahu gitu loh, kalau ibaratnya kalau berpakaian ya udah senyamannya kita kamu aja. Mau pakai, misalnya kamu pede, terus pas jalan keluar juga pede, orang mau ngomong apa juga seharusnya nggak usah ditanggapin gitu. Karena kan orang yang komentar pakaian kalian itu adalah berdasarkan apa yang mereka pakai. Gitu. Mungkin kalau hanya kasih saran kayaknya kulit lu nggak cocok pakai baju warna ini. Menurutku sih masih bisa diterima. Tapi kalau untuk kayak kamu nggak cocok pakai gombrang karena nanti kelihatan gini. Tapi kalau dia pede pakai itu, ya udah gitu. Jadi kayak kenapa kamu harus mau susah dengan omongan orang ya? Iya. Ya itulah guys, dibalik dari apa yang berusaha kita sampaikan tentang The Algorithm Disorder ini. Semoga melalui campaign yang kita buat ini bisa menyampaikan suatu titik poin yang penting lah, supaya kita juga nggak usah malu tiap kali kita mau pakai baju apa. Jadi diri sendiri aja. Dulu virus corona, sekarang virus skena. Berani tampil beda, berarti siap dapat hina. Aduh mama sayangnya, mama yo, pakai apa yang kau senang jangan dengar Mas Yo. Cinta pena pakai T-Pack, saya bisa nyanyi, bisa rap, jadi idola. Hidup coba baik dapat pahala. Everybody knows my name, still the same, keep the flame. Fame hanya sementara, in this game saya tetap bersuara. Everybody knows my name, still the same.